kasih. Sebelum itu saya akan memberitahu bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang akhlak mahmudah dan akhlak mahmumah, atau akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, tujuan kita untuk belajar itu karena kita harus memahami pengertian dari akhlak mahmumah dan akhlak mahmudah, terus menghindari sifat temperamental atau bodoh. Yang ketiga, membiasakan sikap kontrol diri. Yang keempat, menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran. Dan yang kelima, memahami akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita hari ini akan mencakup beberapa tujuan tersebut. Dari itu sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Ini tersisa berapa orang? Ini tersisa berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 apa? 11. Silakan kalian pilih 2 kelompok atau 2 orang untuk kalian jadikan kelompok masing-masing. Bebas, terserah mau dengan siapa saja. Tiga orang nggak bisa. Oh, ini 3 saja wes. Jadi 3 kelompok ya. Nah, sebelum itu ibu akan memberikan sebuah contoh dari perilaku akhlak tercela. Saya memiliki seorang murid di SMPI Islam Pronojiwo. Nah, dari salah satu murid itu ada anak, dia pintar, cerdas, aktif. Tetapi ada satu perbuatan yang membuat dia dipandang sangat jelek. Nah, apa? Ketika dia sholat, melakukan ibadah, itu harus di tempat keramaian, atau berarti di tempat umum. Dia tidak mau beribadah sendirian di kamar. Nah, kenapa kok begitu? Ketika saya tanya tujuan dia ingin belajar, ingin melakukan ibadah di tempat umum atau di tempat keramaian, itu hanya semata-mata ingin terlihat bagus atau terlihat baik di mata orang lain. Ingin terlihat, wah, saya ini ahli ibadah. Berarti apa? Beliau memiliki sifat riya dan sombong. Nah, maka dari itu setiap kelompok silahkan identifikasi cerita yang barusan ibu ceritakan, termasuk jelaskan mengapa cerita ini termasuk akhlak yang mana dan mengapa disebut akhlak tersebut. Bisa paham? Paham? Kalau paham, silakan saya beri waktu 5 menit. Kita jangan sudah kelompok ditulis di kertas saja. Silakan siapkan dulu. Ya, silakan dikerjakan kalau sudah siap kertasnya. Kalau tidak paham boleh bertanya. Ya, kalau handphone boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Boleh. Jadi dari cerita saya tadi itu kalian jelaskan termasuk dari akhlak yang mana, akhlak baikkah, burukkah, enggak. Terus kenapa kok cerita tadi itu disebut dengan akhlak tersebut? Jadi jelaskan kenapa masuk ke dalam cerita, masuk kepada akhlak yang mana, terus kenapa kok masuk ke dalam akhlak tersebut.
Yang belakang mana? Sudah. Silakan, kamu tidak apa-apa. Pemenang saja, ingin saja. Tidak. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Boleh dikumpulkan ke depan? Baik. Berarti tadi cerita ibu masuk ke dalam akhlak yang mana? Mencela disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, berarti kalian paham kan mana yang termasuk akhlak yang baik dan akhlak yang mencela. Berarti sebelum itu ibu jelaskan sedikit atau ibu simpulkan dari apa yang sudah kalian jelaskan tadi. Yang pertama itu termasuk dalam cerita akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nah, akhlak tercela ini apa sih, Bu? Sesuatu perbuatan yang melenceng atau yang keluar dari ajaran agama Islam. Nah, ria itu apakah Rasulullah atau ajaran Islam itu dianjurkan perbuatan ria? Iya. Maka dari itu berarti ria itu tidak dianjurkan atau tidak diajarkan dalam agama Islam. Terus yang kedua yaitu akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Nah, akhlak ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau akhlak akhlak yang tercela itu contohnya tadi ria, sombong, terus suka berkata-kata kotor, suka mencuri, itu termasuk perbuatan yang tercela. Nah, sedangkan contoh-contoh dari akhlak mahmudah atau akhlak yang baik itu seperti sabar, ikhlas, terus jujur, tidak suka berkata kotor, itu termasuk akhlak mahmudah. Nah, manfaat sendiri dari akhlak mahmudah dan akhlak mahmumah tadi, yang pertama akhlak mahmudah, hidup kita itu semakin damai. Kalau kita tidak melakukan perbuatan buruk atau selalu melakukan perbuatan sesuai syariat Islam, ajaran Islam, kita itu akan merasakan hidup yang aman, damai, tentram. Jadi tidak ada beban. Terus yang kedua, disukai atau dicintai oleh Allah. Yang ketiga, menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Dan yang terakhir, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk terbiasa melakukan akhlak yang baik? Yang pertama, membiasakan perbuatan baik sejak dini. Pastikan orang tua kalian mengajarkan bagaimana tata cara berperilaku baik, bertutur kata baik, atau melakukan perbuatan baik. Nah, yang kedua, melatih diri secara konsisten. Jadi kita harus sadar diri. Diri kita itu harus sadar mana yang menurut kita itu jelek, ya jauhi. Mana yang menurut kita bagus, kerjakan. Jadi bukan hanya untuk mereka ini digegeri ibu tidak. Jadi kita harus sadar diri. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang
soleh soleha. Jadi menurut kalian ada beberapa teman yang mungkin berdampak negatif pada kalian, jauhi, segera jauhi. Kenapa? Contohnya seperti ketika saya punya air minum di dalam botol mineral, saya tetesi 1 tetes perasa jeruk. Itu apakah rasanya jeruk? Rasanya berubah atau tidak? Berubah. Sama dengan diri kita. Ketika kita bergaul dengan teman kita yang notabene nakal atau sering uraan, itu pasti lama-kelamaan kita juga akan ikutan. Nah, jadi kita harus menyadari diri atau sadar diri dari lingkungan kita juga. Nah, kesimpulannya dari kedua akhlak tersebut harus kita harus menjauhi akhlak mahmumah tadi yang jelek. Kita harus mengerjakan akhlak yang baik. Jadi kalau menurut kalian akhlak itu tidak baik, jauhi. Atau menurut kalian ada teman kalian yang tidak baik, jauhi. Jangan terus ikutan. Nah, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, saya akan memberikan satu tugas individu dia kerjakan di rumah. Silakan kalian cari masing-masing 5 contoh. Jadi kalau akhlak tercela 5, akhlak yang baik 5. Itu contoh dari akhlak-akhlak tersebut, perbuatan dari akhlak-akhlak tersebut. Mana yang akhlak yang baik, mana yang akhlak yang buruk. Itu ditulis di kertas folio bergaris, minggu depan dikumpulkan, ibu akan menilainya. Jika tidak ada yang tanyakan, berhubung waktunya sudah habis, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa kalau ada sampah di depan kelas atau di samping-samping kalian, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Lingkungan rusak itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari kita sendiri. Jadi tolong dijaga lingkungannya. Kalau terlihat sampah ketika berjalan itu diambil, sekecil apapun sampahnya. Apalagi bungkus permen biasanya disepelekan, itu diambil, dibuang ke tempat sampah.